Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat berjumpa kembali di kunci jawaban matematika SD MI kelas 3 tema 5. Kali ini kita akan membahas tema 5 dari halaman 7 sampai halaman 217. Kita langsung saja ke pokok bahasannya. Tulislah lambang pecahan untuk soal di bawah ini. 1. Berapa bagian pizza yang sudah dimakan Udin? Jadi sekarang kita belajar tentang pecahan ya. Pecahan itu bentuk ada angka di atas dan ada angka di bawah. Tandanya ini dibagi gitu ya. Nah, di sini ada pizza, ada yang hilang satu di sini. Ini satu pizza ini dibagi dengan 4. Berarti berapa bagian pizza yang sudah dimakan? Di sini yang hilang 1, berarti 1/4. 1 ini dinamakan pembilang, 4 ini dinamakan penyebut ya. Jadi pecahan itu di notasinya dihubungkan ini ada tanda pembagian ya, 1/4. Nomor 2, Siti senang makan buah apel. Ia ingin membaginya pada Lani dan Dayu. Berapa bagiankah buah apel dipotong agar Siti, Lani, dan Dayu mendapat bagian yang sama? Di sini orangnya ada 3 orang. Di sini juga satu apel ini dipotong 3. Berarti masing-masing orang itu dapat 1/3 bagian. Ya. Jadi dapat 1/3 bagian apel. Berikutnya, ibu menyediakan 1 roti panjang untuk sarapan pagi keluarga. Roti utuh ini dipotong jadi 4. Jadi ada 4 di sini, 1, 2, 3, 4. Setiap anggota keluarga akan mendapat berapa bagian roti? Berarti karena ada 4 anggota di sini kita bagi 4, berarti tiap anggota keluarga akan mendapat 1/4 bagian roti. Jadi gampang saja ya. Nomor 4. Saat udara panas, makan buah jeruk terasa menyegarkan. Benny ingin membagi jeruknya pada Edo. Dari 1 buah jeruk, Benny dan Edo akan mendapatkan berapa bagian? Di sini ada 1 buah jeruk dibagi 2. Orangnya ada 2, Benny dan Edo. Jadi masing-masing orang akan mendapat 1/2. Gitu ya. Gampang ya. 1/2 bagian. Nomor 5, Lani membawa kue bulan ke sekolah. Lani ingin membaginya untuk 4 orang. 1 bagian diberikan untuk Lani, Siti, Udin, dan Benny. Berapa bagian kuekah yang didapatkan setiap teman? Karena akan dibagi menjadi 4 orang, jadi kuenya kita bagi menjadi 4. Jadi 4 bagian. Jadi tiap orang nanti akan mendapat 1/4 bagian. Ya. Nomor 7. Siti berulang tahun, dia ingin berbagi martabak manis aneka rasa untuk teman-teman di kelas. 1 loyang martabak dipotong untuk 8 orang. Berapa bagian martabak untuk setiap orang? Kita lihat di sini akan dibagi 8 orang, maka martabaknya kita bagi 8. Kita hitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi masing-masing orang akan mendapat 1/8 bagian martabak. Gitu ya. Jadi gampang saja, dia dibagi berapa orang? Kalau 5 berarti 1/5. Kalau dibagi 10 orang ya berarti 1/10 supaya mendapat bagian yang sama. Kita lanjutkan. Halaman 20. Tulislah lambang pecahan untuk soal-soal di bawah ini. Di sini ada coklat. Di sini ada seorang perempuan memakan coklat. Di sini coklatnya ada 1, 2, 3, 4, 5 potong ya. Di sini dia sedang memegang coklat 3 potong. Berarti bisa kita tulis pembilangnya adalah 3. Penyebutnya di sini karena ada 5 berarti 3/5. Gitu ya. Gampang saja. Nomor 2 ada pizza. Ini dipotong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dipotong 6 bagian. Dia sedang memakan 1, berarti
gambar ini adalah 1/6 gitu ya. Gampang ya. Di sini ada kue dibagi 4 ya, karena di sini sudah dia pegang 1, berarti ini jawabannya 1/4. Nah, gampang ya. Ada kue ini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di 8 bagian dia sedang pegang 2 ya. 2 bagian berarti pembilangnya 2, penyebutnya adalah 8 gitu ya. 2/8. Di sini ada kue, kita lihat bagiannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian, berarti bisa kita tulis nanti penyebutnya 8. Yang dia pegang berapa ini? Ternyata yang dia pegang ada 2, berarti jawabannya adalah 2/8 bagian. Jadi gampang saja ya. Kita lanjutkan ke halaman 41. Festival makanan telah usai, masih tersisa beberapa makanan dari masing-masing stand. Udin sebagai ketua kelas ingin membaginya pada teman-teman. 1. Di stand Sumatera, salah satu teman membawa juada 8 jam. Juada dalam bahasa Palembang adalah kue. Udin memotong juada 8 jam menjadi 18 potong yang sama besar. Lani makan 3 potong juada. Tuliskan banyaknya juada 8 jam yang dimakan oleh Lani. Tuliskan dalam bentuk lambang bilangan. Di sini sudah ada gambarnya. Di sini dia dipotong menjadi, kita hitung lagi di atas kan sudah 18 potong. Kita coba cek lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kali 2 berarti 18. Di sini yang dimakan ada 3. Berarti kalau ditulis dalam bentuk pecahan adalah 3/18 gitu ya. Gampang saja ya. Kita lanjutkan anak-anakku. Nomor 2. Siti membawa brem dari Jawa. Pasangkan gambar brem dengan pecahan biasa yang bersesuaian dengan memberi tanda panah. Jadi yang ABC ini kita kasih tanda panah ke ABC yang di sebelah kanan. Kita lihat di sini bremnya ada 3 bagian, 1, 2, 3. Nah, berarti nanti penyebutnya adalah 3. Yang dikasih warna di sini adalah 2, berarti 2/3. 2/3 mana? Ini berarti yang A ini kita hubungkan ke yang C. Gampang ya. Yang B ada berapa bagian? Ada 5. Yang diwarnanya ada 3, berarti 3/5. Berarti 3/5 dari B ke D ini ya. Yang C ada 6 bagian. Yang diwarna ada 2, berarti 2/6 ke B ya. Yang D ada 6 bagian di sini. Yang diwarnanya adalah 4, berarti jadi ke sini. Jadi semuanya sudah dapat pasangan ya. Jadi gampang saja. Dari stand Betawi tersisa dodol. Dodolnya berbentuk bulat dan lonjong. Yuk kita mewarnai gambar dodol Betawi. Warnai berdasarkan lambang bilangan pecahan yang diketahui. Di sini 2/4, berarti kan dodolnya dibagi menjadi 4 bagian. Ini diambilnya adalah 2 atasnya, berarti kita warnai saja 2 bagian ini ya. Terserah mau yang ini dengan ini, yang ini dengan ini ya. Kita warnai. Nah, itu ya. Itu adalah bagian 2/4. Sekarang 3/5. Ini ada 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang kita warnai 3. Kita lanjutkan yang C. Ada 4/10. Berarti yang kita warnai adalah 4 kotaknya. 1, 2, 3, 4. Bebas. Mau yang mana saja yang kalian warnai. Ya. Jadi 4/10. Ini 1/4, berarti kita hanya warnai saja 1 bagiannya. Bebas mau yang mana saja gitu ya. Nah, kita warnai saja yang itu. Jadi gampang ya untuk bagian ini. Kita lanjutkan ke halaman 55 dan 56.
Bandingkanlah potongan buah melon berikut ini, isilah dengan tanda lebih besar dari atau kurang dari pada tempat yang telah tersedia di dalam kotak. Kalau pecahan, kita harus ingat, kalau pembilangnya sama, kalau kita membandingkan suatu pecahan, kalau angka pembilangnya sama, yaitu yang di atas, dan lihat angka penyebutnya pasti berbeda bawahnya. Nah, nilai yang lebih besar itu selalu dia dibaginya dengan angka yang lebih kecil, Nah, berarti ini yang lebih besar. Nah, jadi 4/8 adalah yang lebih kecil. 4/8 dengan 4/6 lebih besar mana? Berarti lebih besar yang 4/6. Berarti kita bisa tulis lambangnya di sini adalah 4/8, berarti kurang dari, kurang dari. Yang lancipnya ini menghadap sini, yang mulutnya ini terbukanya menghadap ke 4/6, Atau kalau kalian masih ragu, boleh kali silang. 6 kali 4 24, 8 kali 4 32. Yang lebih besar itu yang sebelah kanan 32. Berarti lambang mulutnya ini menghadap yang besar, Sekarang yang nomor 2, 5/8 dengan 5/6. Ini angkanya kan lebih besar, berarti sama dengan yang nomor 1 jawabannya. Kurang dari, Gitu gampang saja Kita lanjutkan. Sama, masih memberikan tanda lebih besar dan kurang dari. Nah, lihat sekarang 1/2 dengan 1/3, berarti tadi angkanya yang lebih kecil yang mana? Yang ini, berarti ini dia nanti lebih besar, tandanya lebih besar dari 1/3, 1/2 dari gambar juga sudah terlihat, ini bagiannya lebih besar dari bagian yang ini, Sekarang 2/2 dengan 2/3, ini kan angka penyebutnya paling kecil, berarti yang sebelah sini lebih besar, Nah, berarti tandanya sama dengan yang atas, lebih besar dari. Jadi kalau pembilangnya sama, penyebutnya mana yang nilainya lebih besar, yaitu nilai penyebutnya angka yang paling kecil, gitu Nah, kita lanjutkan. Masih sama seperti yang tadi. Sekarang bandingkan 1/4 kue coklat dan 1/3 kue. 1/4 dengan 1/3. Nah, 1/4 ini lebih besar, berarti dia tandanya kurang dari, Nah, di sini lihat lagi 2/4 dengan 2/3. Angkanya yang penyebutnya paling besar yang sebelah mana? Sebelah kiri. Maka ini nilainya lebih kecil, maka tandanya kurang dari, gitu. Terus yang 3/4 dengan 3/3. Sama tadi. Penyebutnya dia angkanya lebih besar dari yang ini. Maka yang sebelah kiri ini adalah kurang dari yang kanan. 3/4 kurang dari 3/3. Dilihat dari gambar juga kelihatan yang lebih besar itu sebelah kanan semuanya kuehnya, yang lebih kecil sebelah kiri, Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Sama, masih dengan tanda lebih besar dari dan lebih kecil dari. 1/4 dengan 1/6, berarti angka 4 ini lebih kecil dari ini, dari 6, berarti tandanya lebih besar, Nah, karena dia angka penyebutnya lebih kecil, maka nilai yang sebelah kiri ini lebih besar dari nilai yang sebelah kanan. Sekarang 2/4 dengan 2/6, berarti sama saja, karena penyebutnya lebih kecil dari penyebut yang sebelah kanan, maka tandanya lebih besar dari. Kita lanjutkan, yang ini juga sama, angkanya lebih kecil dengan ini 3/6, ini 3/4, berarti lebih dari. Ini 4/4 dengan 4/6, angkanya lebih kecil, ini 4-nya, ini lebih besar, berarti lebih dari, Nah, jadi kita
bisa suatu kesimpulan, untuk pecahan dengan pembilang yang sama, makin besar angka penyebutnya, maka makin kecil nilai pecahannya. Jadi makin besar angkanya, ini 6, ini 4, berarti nilainya semakin kecil, maka yang besar ini yang sebelah kiri ini ya. Maka tandanya mulutnya menghadap yang besar ini. Kita lanjutkan ke halaman 107. Ayo berlatih bagaimana jika angka penyebutnya sama, namun angka pembilangnya yang berbeda. Manakah yang lebih besar? Nah, kalau penyebutnya sama, nah itu gampang. Lihat saja angka yang lebih besar pembilangnya itu, maka dia nilainya lebih besar. Ya. Nah, di sini. Makin besar pembilangnya, maka makin besar nilai pecahannya. Jadi terbalik dengan yang tadi. Kalau tadi pembilangnya yang sama, sekarang penyebutnya yang sama. Ini 2 dengan 2 sama penyebutnya. Angka yang paling besar mana? 1 atau 2? Yang 2 berarti tandanya yang kiri ini 1/2 kurang dari 2/2. Dari gambar yang diarsir ini, yang sebelah kanan lebih besar ya. 1/4 dengan 2/4. Nah, penyebutnya sama, yang paling besar angkanya yang sebelah mana? Sebelah kanan. Maka yang kiri ini 1/4 kurang dari 2/4. Berikutnya 1/8 berarti dengan 3/8 berarti kurang dari. Sama ya. 2/8 dengan 4/8 berarti 2 itu lebih kecil ya. 4 yang besar berarti tandanya kurang dari. Itu ya. Mudah-mudahan memahami perbedaan yang soal yang sebelumnya dengan yang sekarang. Kerjakan latihan berikut ini. Beri tanda lebih dari atau kurang dari. Nah, kita lihat. Nomor 1. Ini penyebutnya sama. Sama seperti yang tadi. Kalau penyebutnya sama, lihat angka yang pembilangnya. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar yang kanan. Berarti yang satu ini kan lebih kecil. Maka tandanya 1/4 kurang dari 2/4. Ya. Nomor 2 masih sama. 2/4 dengan 3/4 berarti tandanya kurang dari. Nomor 3, ini kan penyebutnya masih sama, berarti masih sama jawabannya. 1/3 kurang dari 2/3. Nomor 4, masih sama ya. 3/5 dengan 2/5. Mana angka sebelah kiri lebih besar? Ternyata 3 dengan yang kanan, berarti ini tandanya 3/5 lebih dari 2/5. Di sini penyebutnya masih sama, ternyata pembilangnya yang besar sebelah kiri, berarti sama dengan nomor 4, 6/8 lebih dari 4/8. Nomor 6, sekarang pembilangnya yang sama, penyebutnya yang kita ingat tadi, semakin besar penyebutnya berarti semakin kecil nilainya. Berarti 2/3 ini kan 3-nya lebih kecil, maka ini 2/3 lebih besar dari 2/4. Ini kan lebih kecil 2 dengan 3 berarti masih sama dengan nomor 7. Lebih besar dari 1/3. Nah, 8 dengan 6 lebih besar yang 8 berarti tandanya nilainya lebih kecil dari yang kanan, berarti kurang dari ya. Nomor 9. 2/6 dengan 2/4 sebelah kiri masih besar penyebutnya, berarti nilainya lebih kecil dari yang kanan, berarti tandanya kurang dari. Nomor 10, 1/8 dengan 1/6 berarti sama, berarti tandanya kurang dari. Mudah-mudahan paham ya membedakan lebih besar dari dengan kurang dari. Yang bagian B, beri tanda S atau salah jika jawaban salah atau benar jika jawaban benar. 2/8 kurang dari 2/4. Kita lihat. Ini pembilangnya sama. Nah, berarti kalau pembilangnya sama, penyebutnya semakin besar, angkanya semakin kecil nilainya. Berarti 2/8 kurang dari 2/4, betul salah? Berarti betul ya. 1/6 lebih besar dari 1/3. Nah, ini 6
kan angkanya lebih besar dari 3. Nah, tandanya lebih besar. Nah, ini salah, harusnya tandanya kurang dari, karena 6-nya lebih besar dari yang 3 ini, nilainya lebih kecil, berarti ini salah ya. Nomor 3, 3/4 lebih besar dari 1/4. Ini penyebutnya yang sama. Kalau penyebut yang sama, yang besar itu angka mana yang atas paling besar itu nilainya yang lebih besar ya. Karena yang besar sebelah kiri 3 ini dari yang kanan, dan tandanya lebih besar dari 3/4, lebih besar dari 1/4, berarti ini betul ya. Nah, nomor 4, penyebutnya sama. Nah, maka yang besar angkanya mana? Yang kanan ini 5, berarti 4 ini yang kecil, maka tandanya dia 4/6 kurang dari 5/6. Jadi betul ya. Itu ya anak-anakku, mudah-mudahan sudah mulai paham ya, sudah sampai beberapa contoh latihan. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ada soal cerita di sini. Nah, katanya kerjakan sama seperti contoh nomor 1. Dayu membawa bekal 1 batang coklat yang berisi 10 potong coklat. Jadi 1 batang dibagi dengan dipotong-potong menjadi 10 bagian. Di perjalanan Dayu makan 3 potong. Nah, Dayu makan 3 potong, berarti 3/10 ya. Ibu makan 2 potong, berarti 2/10. Berapa bagian coklat yang dimakan Dayu dan Ibu? Berarti tinggal jumlahkan saja. Kalau pecahan penyebutnya sama, ya tinggal jumlahkan saja pembilangnya. 3 ditambah 2 adalah 5 ya. Nah, 10-nya jangan ditambahkan ya, karena ini pecahan. Bagaimana kalau penyebutnya tidak sama? Bisa dijumlahkan? Tidak bisa, harus sama dulu penyebutnya ya. Atau bisa dikurangi? Tidak bisa, harus disamakan dulu penyebutnya. Nomor 3, ayah membeli roti manis 1 balok. Roti dipotong menjadi 5 bagian. Berarti penyebutnya 5 nanti. Ibu makan 1 potong, berarti 1/5. Ayah makan 2 potong, berarti 2/5. Berapa bagian roti yang dimakan ayah dan ibu? Berarti tinggal dijumlahkan saja. 1/5 ditambah 2/5 berarti 3/5. Jadi gampang saja ya. Kita lanjutkan. Nomor 4. Nah, tinggal jumlahkan saja atasnya ya. 1 tambah 1 berarti 2/3. 2 tambah 3 berarti 5/8. Penyebutnya tulis lagi saja. 3/5 tambah 2/5 berarti 5/5. 1/6 tambah 2/6 berarti 3/6. 2/7 ditambah 2/7 berarti 2 tambah 2 berarti 4/7. Berarti yang F 4 ditambah 5 adalah 9/10 ya. Tadi kata Bapak yang penyebutnya jangan dijumlahkan ya. Tetap saja penyebutnya tulis lagi. 3/9 tambah 4/9 berarti 3 tambah 4 adalah 7 ya. Berarti 7/9. Bagaimana kalau ada 3 gini? Nah, jumlahkan saja semuanya. 3/15 ditambah 2/15 berarti 5/15 ditambah 5/15 menjadi 10/15. Yang I berarti 2 ditambah 1 tambah 3 berarti adalah 6. 6/8. Jadi penjumlahan pecahan itu gampang saja ya. Tinggal menjumlahkan pembilangnya. Penyebutnya jangan dijumlahkan. Ini syarat bisa dijumlahkan kalau penyebutnya sama ya. Ada soal cerita lagi ya. Kita langsung ke pertanyaannya saja. Di dalam bus Lani membuka bekal makanannya. Lani membawa kue lapis yang sudah dipotong menjadi 10 bagian yang sama besar. Lani makan 3 potong kue. Nah, berarti 3/10. Ini Lani ya. Mama makan 2 potong kue, berarti 2/10. Berapa bagian kue yang dimakan Lani dan Mama? Jadi tinggal jumlahkan saja. 3/10 ditambah 2/10 menjadi 5/10 ya. Gampang anak-anakku ya.
Kita lanjutkan. Lani membawa bekal buah apel. Satu buah apel dipotong jadi 8 bagian, berarti penyebutnya 8. Lani makan 4 bagian, berarti 4/8 ya. Papa makan 2 bagian, berarti 2/8. Berapa bagian buah apel yang dimakan Lani dan Papa? Berarti jumlahkan saja. 4/8 ditambah 2/8 sama dengan 6/8. 4/8 ini adalah Lani, 2/8 ini adalah Papa. Jumlahnya adalah 6/8. Sebelum berangkat, Mama menggoreng pempek lenjer. Satu lenjer dipotong jadi 6 bagian. Berarti penyebutnya 6 nanti. Lani makan 2 potong, Mama juga makan 2 potong. Berapa potong pempek lenjer tersisa untuk Papa? Jadi kalau ini ditanya sisanya, bukan jumlahnya ya. Berarti kita jumlahkan dulu yang Lani dengan Mama. Berapa dia? Berarti 2/6 ditambah 2/6 sama dengan 4/6. Kenapa 2/6? Karena mamanya makan Lani makan 2 potong, mamanya juga makan 2 potong. Ini 2/6. Dijumlahkan menjadi 4/6. Sekarang kalau ayahnya berapa? Berarti tinggal sisa dari 4/6 ini, sisa dari 1 potong ini. Nah, berarti kita kurangi saja. Nah, pempek lenjer tersisa untuk Papa berarti 6/6. 6/6 ini sama saja dengan seluruhnya. Yang 1 potong itu kan dibagi 6 bagian. Nah, dikurangi 4/6 ini adalah yang ini. Jumlah Lani dengan Mama. Maka sisanya adalah 2/6. Jadi yang dimakan Papa adalah 2/6. Jadi ini mah bukan yang ditanyakan ininya ya. Jumlah ininya. Yang berempat. Lani baru minum 1/4 air dalam botol, berarti 1/4. Mama pun minum 1/4, berarti 1/4 tambah berapa banyak air yang telah diminum, berarti tinggal jumlahkan saja. 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Jadi gampang ya, kalaupun itu soalnya adalah soal cerita. Ada soal cerita lagi di sini. Halaman 160. Seorang petani memiliki sepetak sawah. Ia mencangkul 1/4 bagian sawah. Kemudian ia mencangkul lagi 2/4 bagian sawah. Berapa bagian sawah yang telah dicangkul? Berarti sama saja dengan soal-soal sebelumnya, tinggal kita jumlahkan saja. 1/4 ditambah dengan 2/4. Jadi sama dengan 3/4. Jadi bagian sawah yang telah dicangkul petani adalah 3/4. Nomor 2, Benny memiliki pohon rambutan yang sedang berbuah. Benny berhasil memetik 1/5 keranjang. Ayahnya berhasil memetik 3/5. Berapa jumlah rambutan? Nah, jumlah ini. Berarti tinggal jumlahkan saja 1/5 dengan 3/5. Ya. Berarti 4/5. 1 tambah 3, 4. Nah, 5-nya jangan dijumlahkan. Karena ini pecahan dengan penyebut yang sama. Ya. Kita lanjutkan. Nomor 3, Ibu dan Siti akan membuat kue bolu. Ibu menghabiskan 3/4 kilo tepung untuk 1 loyang kue bolu. Ibu akan membuat 3 loyang kue bolu. Berapa jumlah tepung yang Ibu butuhkan untuk 3 loyang kue bolu? Berarti tinggal jumlahkan saja. 1 loyangnya 3/4 kilo, berarti ada 3 loyang, berarti 3/4 tambah 3/4 tambah 3/4, gitu saja ya. Jadi 9/4. Satuannya apa di sini? Satuannya adalah kilo ya. Jadi dia jumlah tepung yang Ibu butuhkan adalah 9/4 kilo. Nomor 4, Edo memiliki tali dengan panjang 1/5 m atau meter. Sementara Benny memiliki tali dengan panjang 1/5 meter. Lani memiliki tali dengan panjang 3/5 meter. Udin memiliki panjang tali dengan 2/5 meter. Berapakah panjang tali Edo dan Benny? Nah, Edo dan Benny. Berarti ini Edo 1/5, Benny 1/5. Tinggal jumlahkan saja. 1/5 ditambah 1/5. Ya. Sama dengan 2/5. Satuannya adalah meter. Berapa panjang tali Lani dan Udin? Berarti Lani 3/5, Udin 2/5. Tinggal sama aja. Jumlahkan. Ya. 3/5 tambah 2/5 adalah 5/5 meter ya.
Ibu memiliki 1/4 kilo telur di rumah untuk persediaan. Ibu membeli lagi 1/4 kilogram telur. Pulang dari kantor, ayah membawakan 2/4 kilogram telur untuk ibu. Berapa kilogram jumlah telur ibu sekarang? Berarti dia sudah punya 1/4, beli lagi ibu 1/4 ditambah dengan bapak yang membeli 2/4. Tinggal jumlahkan saja. 1/4 ditambah 1/4 tambah 2/4. Jadi totalnya adalah 4/4 kilo. 4/4 kilo sama saja dengan 1 kilo ya. 4 dibagi 4 kan 1. Ini juga sama, 5/5 adalah 1, jadi sama saja dengan 1 meter. Kita lanjutkan. Masih soal cerita. Ibu membawa melon untuk bekal jalan. Melon dipotong menjadi 8 bagian, berarti penyebutnya 8 ya. Dayu makan 2/8, ayah 3/8. Berapa jumlah melon yang dimakan ayah dan Dayu? Sama seperti soal yang sebelumnya, tinggal kita jumlahkan saja. 2/8 ditambah 3/8 sama dengan 5/8 ya. Ini juga kue dipotong jadi 12 bagian. Dayu 4/12, ibu 2/12. Berapa bagian kue yang telah dimakan ibu dan Dayu? Kita tinggal jumlahkan saja ya. 4/12 tambah 2/12 jadi 6/12. 4 tambah 2 adalah 6 ya. Dayu membawakan 15 batang coklat untuk perjalanan dinikmati selama perjalanan. Dayu telah memakan 5 batang, ibu dan ayah menghabiskan 5 batang juga. Nah, berapa bagian coklat yang telah dihabiskan? Kita jawab dulu yang ini, berapa bagian coklat yang telah dihabiskan. Berarti 5/15 ditambah 5/15 sama dengan 10/15. Masih tersisa berapa bagian untuk diberikan pada saudara di Bali? Nah, kita tinggal kurangi saja tadi. Kan dibagi 15 berarti 15/15 ya. Kurangi yang tadi yang sudah dimakan 10/15. Jadi jawabannya adalah 5/15. 15 kurangi 10 kan 5 ya. Nomor 4. 3/4 tambah 4/4 ya, tinggal 3 tambah 4 ya, 7/4. 2/10 tambah 3/10, jadi tinggal tambahkan saja atasnya, berarti 5/10. Yang C, 1/5 tambah 4/5 berarti 5/5 ya. Kita lanjutkan. Kerjakan latihan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama berikut ini. Ada gambar di sini, satu lingkaran dibagi 5 bagian, yang berwarna ini berarti 4/5. Dikurangi satu warna 1/5, berarti tinggal kurangi saja pembilangnya, 4 kurangi 1 ya. Jadi kan diambil yang ini, berarti yang ini hilangkan, berarti nanti yang ini adalah kosong, ini kosong, ini kosong, jadi sisanya adalah 3/5 ya. Tinggal 4 kurangi 1 saja. 3 kurangi 2 berarti 1/5 ya. Secara gambar di sini kan 1, yang diwarna ini ada 5 bagian ya. 3/4 kurangi 1/4 berarti 3 kurangi 1 adalah 2/4. Secara gambar juga di sini yang diwarna adalah ada 2 ya. Nah, berarti 2/4. Totalnya adalah 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Kita lanjutkan halaman 199. Nah, katanya kasih warna ya. Nah, terus berapa? Nah, 3/3 kurangi 1/3 berarti 3 kurangi 1 adalah 2. Jadi yang diwarnai saja adalah 2, bawahnya 3 ya. 2/3. Ini memberi warnanya susah ya, serapi seperti gambar ini. Kita lanjutkan nomor 2. 7/7 kurangi 6/7 berarti 7 kurangi 6 kan 1 ya. 1/7 berarti yang kita kasih warna 1 saja di sini ya. Nah, berarti 1/7
7 yang kita warnain yang ini ya, karena kan totalnya segini diambil segini, berarti tinggal sisanya yang ini, berarti 1/7. Nomor 3, 7/9 kurangi 4/9. 7 kurangi 4 adalah 3, berarti yang kita warnainnya adalah 3 ya. Ini kan totalnya dari atas ke bawah sini, diambil yang ini, berarti sisanya tinggal yang ini, berarti 3/9. Nomor 4, 4/11 dikurangi 3/11. Dari sini ke sini diambil 3, berarti sisanya hanya 1/11 ya. Kita lanjutkan. Kerjakan soal latihan berikut tentang pengurangan pecahan berpenyebut sama seperti yang tadi ya. Tulislah lambang bilangan pecahan lengkap dengan gambarnya. Di sini yang diwarna ada 4, totalnya kotak ada 9. Ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dikurangi 2/9, ini ada 2. Jadi hilangkan ini 2, berarti sisanya 2. Berarti 4 kurangi 2 adalah 2 ya. Jadi tinggal warna yang ini sisanya ya, karena diambil yang ini, dihilangkan. Jadi sisanya tinggal yang ini. Jadi jawabannya adalah 2/9. Yang ini berarti 1, 2, 3. Semuanya ada 1, 2, 3, ada 5 bagian, berarti 3/5. Yang ini 2/5. Jadi 3 kurangi 2 adalah 1/5 ya. Jadi tinggal yang sisanya warna yang ini. Karena diambil yang ininya diambil, jadi dihilangkan yang warna yang ini. Ya, tinggal sisa yang ini. Adalah 1/5. Yang ini totalnya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 berarti 16 ya. Ini yang diwarna adalah 1, 2, 3, 4, 7 berarti 7/16. Dikurangi ini 4/16. Tinggal 7 kurangi 4 kan 3 ya. Berarti yang kita warnanya adalah 3 kotak ya, 3/16 ya. Jadi kita ambil 4 ya, di sini kita hilangkan 4 karena diambil yang ini, sisanya tinggal yang ini ya. Kerjakan soal berikut tanpa disertai gambar. 3/7 kurangi 2/7. Karena penyebutnya kan sama ini, tinggal pembilangnya saja dikurangi langsung. 3 kurangi 2 adalah 1, berarti 1/7. 5 kurangi 3 berarti 2, berarti 2/6. 4 kurangi 1 berarti 3, berarti 3/5. Jadi gitu ya, gampang ya anak-anakku. Mau ditambah atau dikurangi, kalau penyebutnya sama, itu tinggal pembilangnya saja. Kalau ditambah ditambahkan, kalau dikurangi ya dikurangi. Kita lanjutkan. Kerjakan latihan soal berikut tentang pengurangan pecahan berpenyebut sama. Nomor 1, tadi sama seperti yang tadi pengurangan. Tinggal kurangi saja pembilangnya. 14 kurangi 6 berarti sisanya adalah 8 ya, 8/21. 9 kurangi 5 berarti 4/15 gitu ya. 5 kurangi 3 berarti 2/6 ya. 3/5 kurangi 2/5 berarti 3 kurangi 2 adalah 1/9. Jadi gampang itu anak-anakku, pengurangan pecahan, ada penjumlahan. Jadi di tema 5 ini kita belajar tentang pecahan, tentang menjumlahkan pecahan, mengurangi pecahan, membandingkan pecahan mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Udah ya. Itu saja anak-anakku pembahasan matematika tema 5. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.